Bapak nggak usah cerita, saya udah tahu Pak. Soalnya ini yang bisa membuat Master Limbat terkenal satu Indonesia ini sudah menyatu dengan hidupnya Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Limbat Indonesia. Kayak gini nggak pantas. Nah, sekarang Pak, kita mau bahas apa nih Pak? Tadi katanya dia mau bahas yang lebih seru. Hah? Bahas Krisnya juga. Jangan. Yang lain aja, yang lain. Jangan. Oh, kenapa Ja- Krisnya? Apa Om? Ya apa-apa. Jangan aja dulu Pak. Saya itu bahaya banget tuh Maris. Krisnya kenapa sih? Ya itu panjang lah ceritanya itu. Nanti aja kalau Krisma nanti aja soalnya cerita. dia masih panas. Saka apa ya? Ada. Ya. Ini saya masih ingat nih. Ini kalau boleh saya cerita mungkin agak lama. Boleh. Boleh nggak apa-apa Pak? Bapak nggak usah bisikin aja udah. Saya udah pasti paham itu. Ini awalnya itu kita lagi di Alas Roban. Arah ke dari Tegal, kita awal pulang kampung dan kita mau ke Semarang. Di tengah alas itu ada orang minta tolong. Dan di situ katanya ada beberapa mobil atau apa tuh matanya itu kayak kesirep. Jadi kalau Nggak ngeliat gitu. nggak ngeliat. Kalau ngelewatin jalan itu padahal belok, tapi itu orang pasti dilurusin. Di situ bukan cuma satu orang, 2 orang, 3 orang, banyak. Dari arah Jakarta berarti ya? Dari Jakarta ke Semarang. Oh. Ya, kan Alas Roban itu kan di tengah-tengah Semarang itu kan Oke. Kendal. Nah, di situ konon ceritanya itu ada sebuah apa tuh kayak jin atau apa yang menyerupai itu yang mengganggu penglihatan orang-orang di situ. Nah, di situ oke lah kita coba bismillah datang ke tempat tersebut. Dan memang nggak lama dari situ itu ada orang apa itu namanya? Nyusruk, nabrak ke mobil nabrak ke situ. Jadi 2 orang dia pakai mobil pick up. Orang itu yang satu nggak sadar. Kalau nggak coba aja dilihat di channel Master Mata Hantu itu kan ada juga. Review ya. Betul, di situ ada juga di channel Master Mata Hantu. Orangnya itu memang semuanya nggak sadar dan kita tanyain semua. Jalannya lurus, Mas. Yang dia lihat tuh apa? Jalannya lurus. Nggak ada dia cuma jalan lurus. Jalan normal biasa, bahkan halus. Kalau yang kita lihat kan mungkin pas keadaan di situ kan jalan lagi hancur, lagi berlubang karena kan musim hujan kan. Kata beliau, jalannya lurus Mas, halus banget Mas. Kita nggak ngerasain apa-apa, makanya kita kenceng. Nah ternyata yang kita itu pas belokan, jadi pas pengkolan dia malah lurus kayak terjun. Tapi alhamdulillah dia nggak apa-apa, cuma yang satu nggak sadar, yang satunya masih sadar dia. Nah di situ baru hal yang nggak diduga-duga keluar di situ. Karena kan di situ saya masih ada di Master Mata Hantu kan, walaupun saya sekarang ada channel sendiri. Di situ ada kita nggak sorry kita megang mobil tersebut. Percaya nggak Om? Di situ mobilnya itu nyetrum. Hah? Nyetrum semuanya. Nyetrum, betul-betul nyetrum. Itu kalau misalkan saya satu orang mungkin saya bisa halusinasi atau bohong atau gimana. Di situ tuh Master Mata Hantu semuanya ada 6. Semua 7. 8 termasuk Master Limbat. Ya. Di situ semuanya merasakan kesetruman itu. Dan dari itu nggak lama Mas tahu di kesurupan. Satu-satu kesurupan. Sebelumnya kita sama sekali nggak tahu. Kita ya niat kita awalnya pulang kampung dan kita mau liburan ke Semarang, ya berarti mau jalan-jalan lah. Terus ada orang, kita lagi berhenti di Alas Roban kan banyak warung tuh gitu kan. Ada orang minta tolong katanya seperti ini. Coba kita lihat aja yuk. Nah, korelasi atau hubungannya dengan tongkat atau apa nih? Oh, ini pusaka ini. Bahasanya apa ya? Berarti ini bukan pusaka ya, Pak? Soalnya punyanya orang jahat kan bukan pusaka jadinya. Nah, di situ oke. Dari cerita itu tadi pas nyetrum, pas semuanya beberapa tim dari tim Master Mata Hantu kesurupan, muncullah kakek-kakek, rambutnya gondrong. Maaf, giginya ompong. Semuanya lihat itu. Semuanya lihat. Kalau 1-2 orang oke lah, mungkin dia ketakutan atau apa. Dan di situ ada warga itu, jadi gimana bahasanya? Dibilang sekongkol yang nggak sekongkol, tapi kalau dibilang nggak sekongkol,
Dinutup-nutupin. Gimana warga itu kenapa? Warganya itu bilangnya nggak ada orang sakti tersebut, nggak ada dukun tersebut. Dan Jadi bapak-bapak kakek itu dukun atau gimana? kalau yang kakek-kakek rambut panjang apa giginya maaf ompong itu dukunnya. Soalnya gini, Dika kan di situ kan masih baru ya, dalam arti masih tahu baru mengenal dunia seperti itu. Ada dua warga dan satu itu maaf cacat, tapi jalannya itu lebih cepat daripada kita. Cacat, tapi enggak, maaf kakinya gitu. kakinya, badannya semuanya stroke. Oh, Dibilang masih paruh baya lah. oke. Nah itu juga pernah jadi korban di situ. Korban di situ yang pernah bahkan mau meninggal di situ, tapi diselamatkan oleh warga itu yang tadi saya bilang. Sekongkol entah enggak sekongkol saya nggak tahu juga. Iya, kalau misalkan mau jadi ceritakan intinya itu penunggu situ itulah penunggu alas ruban tersebut. Tumbal atau apa dia? Nah, dia itu hanya meminta tumbal. Ini mungkin alhamdulillah satu orang yang cacat itu yang cacat itu tadi selamat ya, walaupun dia badannya sekarang cacat. Dan yang satunya alhamdulillah ketemu sama kita. Iya kan? Oke, itu gampang. Nah, saya mau cerita yang lebih menarik lagi, ini yang soal dukun tadi. Dan dukunnya itu dia memegang ular. Ini saya real lihat sendiri. Ular, ini persis ularnya seperti ini. Maaf, ini mungkin mukanya hampir sama karena ini kan ompong kan. Jadi mungkin hampir sama mukanya si dukun tersebut. Dia megang ular, jalan ularnya itu gerak. Semuanya lihat. Oke, dari situ Akli nyusul dari Jakarta. Si Akli pun gak sengaja dia nyusruk ke hutan itu tersebut. Tim Master Mata Hantu. Dia sendirian dari Jakarta ke Semarang, ke kediaman kami, kediaman apa tuh namanya, lokasi kami, dan dia ternyata nyusruk juga. Dihubungin nggak bisa dalam seharian nggak bisa. Dia melihat hal yang sama, lurus jalanan. Itu melihat hal yang sama dan mobilnya trum juga. Itu yang semuanya bikin kita bingung. Iya, nggak sadar semuanya. Untungnya Akli juga ketemu kan. Kalau nggak ketemu ya mungkin dari tim Master Mata Hantu ada yang hilang satu. Akli ya, walaupun sekarang ngerepotin doang dia. Kalau alasan pastinya sih mungkin saya belum tahu pasti. Yang tahu kan Bapak semua. Nah, yang saya tahu semua, yang saya melihat faktanya yang ada di lapangan, saya semua kenapa tongkat ini sampai ada di basecamp Master Limbat sekarang. Karena ini apa ya? Ini pertama kali saya melihat seekor ular asli ya. Bahkan Master Limbat pun di situ sampai kewalahan juga karena menghadapi dukun tersebut. Memang biadab, itu dukun biadab. Tongkat itu hanya dilempar ke Master Limbat. Blang. Tongkat apa ular? Ularnya dilempar ke Master Limbat. Ada dicek semuanya di videonya, ada tip di Master Mata Hantu. Setelah di bawah Master Limbat dibaca-bacain lah, nggak tahu itu bacaan apa. Jadilah seperti ini, Maris. Oke, iya om paham berarti. Aku baru tahu malah nih. Ini untuk Limbat Indonesia nanyain ini nih. Kalau nggak nanyain saya nggak tahu juga. Jadi pada intinya itu si dukun itu om, dia itu memang kepengen tumbal siapa saja orang yang lewat situ karena dia kehausan darah. Karena dia hanya minum darah orang yang masih bernyawa. Kalau yang tidak bernyawa dia tidak mau. Dan alasan kenapa ada tongkat ini, kenapa ada ular itu, jadi setiap orang nyusruk jatuh ke situ kan pasti kan nggak sadar om. Entah antara pingsan, entah nggak sadar itu semuanya. Jadi ular itu yang menggigit si korban-korban tersebut. Atau bukan, ularnya itu mungkin kayak peliharaannya itu, bukan ya. Nah, ular itu memang pas itu. Nah, betul nih kejadian ini betul. Jadi pas itu ular itu dilembarin ke Master Limbat. Kena kepalanya, ceplak. Makanya kan Bapak kan sampai jatuh tuh. Tapi alhamdulillah kan semua tim membantu juga, dari tim Master Mata itu semuanya membantu. Jadi malah jadi tongkat seperti ini. Bener sih itu sih. Jadi masuk nalar orang manusia biasa ya, soalnya pas bapak saya atau Master Limbat itu dijatuhi oleh ular tersebut, malah iya ada di videonya itu di menit berapa ularnya itu malah kayak gini kan, biar gigit. Jadi biar merasakan Master Limbat itu biar merasakan apa sih rasanya digigit ular itu, mati nggak sih, biar merasakan sekalian orang apa sih yang terjadi oleh korban-korban tersebut. Karena kalau dari kejadian itu, dari cerita-cerita warga tersebut, dalam waktu kurun 1 bulan aja, nggak usah 1 tahun, bisa menelan korban 5-10 orang. dalam setahun? Dalam sebulan. Wow. Dalam waktu sebulan. Makanya kita yang awalnya kita mau berlibur semuanya tim Master Mata Hantu, itu nggak jadi. Karena membantu orang itu, membantu dukun itu. Dan alhamdulillahnya
Sekarang kalau mau melewati Las Robar, alhamdulillah udah aman semua. Soalnya beliau sudah, pusakanya sudah kami ambil dan beliau sudah meninggal. Dan meninggalnya pun itu sangat tragis. Kenapa tuh? Pas meninggal om, saya baru ngeliat mayat. Pas meninggal dia lidahnya menjulur om, kayak apa tuh? Kayak ular. Persis, dan badannya kaku, nggak bisa digerakin. Bahkan maaf, kulit ditolak kayak gini nggak bisa. Keras gitu ya? Langsung keras. Nggak ada waktu menit. Cuman hitungan berapa detik. Oke. Sebetulnya gini, untuk pemirsa Semua Limbat Indonesia, ini kan satu pusaka. Sebetulnya Bapak sudah ada pusaka ini juga. Bapak kan pas itu kan pegang tongkatnya Bapak, ingat gak kan? Tongkatnya Bapak itu tuh menangkal semua racun. Nah, ini yang sudah menyelamatkan nyawa saya 2 kali. Ini pusaka, mungkin saat itu Mas Limbat mau digigit, ularnya itu ibaratnya nggak berani karena Mas Limbat megang pusaka ini. Ini kan ada pusaka, mungkin ini satu bagian. Nah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ya, yang kelihatan 11. Di sini masih ada. Oh ini tolak balanya kali ya? Nah ini masih ada banyak banget di dalam sini tuh masih ada. Ini semua pusaka dalam sini, semuanya pusaka sampai bawah. Wallahualam. Wallahualam, saya nggak bisa ngomong itu karena memang tongkat ini sangat berharga banget di Mas Limbat, di kehidupan Mas Limbat. Ya contohnya memang saya ngeliat sendiri, ularnya nggak mau gigit gara-gara memang megang tongkat ini. Dan memang ya ini mau ular mustika merah delima ada semua di sini. Ini komplit, paket komplit kalau orang bilang. Makanya insya Allah, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, Mas Limbat itu selalu bawa ini. Karena insya Allah bisa menolak balas semuanya. Apapun yang terjadi insya Allah, ya semuanya karena kehendak Allah ya, bukan karena kita menyembah ini atau gimana. Ini semuanya karena Allah. Itu aja kan ya, betul ya. Jadi memang ini sangat dramatis sih, karena dan pertama kali saya lihat fakta realnya ular jadi tongkat. Orangnya meninggal sekarang, alhamdulillah. Kalau pertanyaan seperti itu, mungkin saya banyak juga orang menanyakan, Mas Dika nggak takut ya bapaknya dilindestum ya? Mas Dika nggak takut ya bapaknya terjun dari ketinggian 20 meter ya? Semuanya lah. Saya bosan dari kecil, ibaratnya tuh nangis udah dari kecil, jadi sampai baal gimana sih ya? Udah baal dari kecil tuh saya sudah dihidangkan dengan kejadian-kejadian yang ekstrim, kejadian-kejadian yang mistik semuanya. Nah makanya sekarang setelah saya besar dewasa, saya tumbuh dewasa, saya malah ingin menggeluti dunia seperti ini. Penasaran gitu? Penasaran. Makanya saya Pak tolong dong Pak, saya minta sedikit ilmu lah biar saya juga kayak Bapak. Alhamdulillah dikasih sekarang. Saya bergelut juga di dunia seperti ini. Malah kayak punya kepuasan om. Kita menaklukkan seperti itu, mungkin orang takut atau apa ya. Ya takut ya semua orang bakal mati ya. Yang penting kita kan di jalur yang benar, kita memusnahkan dukun-dukun tersebut, membinasakan semuanya orang-orang yang nggak baik atau yang kufur. Itu ya Pak ya. Oh nih sebentar, gini aja deh pemirsa sahabat Limbat Indonesia. Ini adalah ini kamarnya Bapak atau kamarnya Mas Limbat. Silakan kalau ada yang berani tidur di sini. Kita taruhan yuk, berani yuk. Saya aja nggak berani. Karena di sini memang nggak usah di sini. Kita sering didatangi ular, bahkan 2 hari kemarin kita didatangin ular. Ularnya masih ada itu di depan. Masih ada itu di depan. Apa? Oh dibawa orang. Oke. Itu pertanda apa tuh? Apa memang ini om. Ini mengundang teman-temannya. Ya walaupun ular itu nggak bakal gigit kita, ibaratnya nggak mengganggu kita, ibaratnya tuh ini berarti ini betina apa jantan sih? Jantan. Ibaratnya ini rajanya. Jadi tuh pada nyamperin ke sini. segala macam ular berarti? Segala macam ular. Kecuali kalau kobra saya bunuh, saya takut soalnya. Apalagi kodok. Oke. Iya kan Pak kan? Iya, soalnya kalau ya gini kan nggak berbisa banget kan. Gak apa-apa. Gimana? Apalagi Pak? Kalau untuk ritual khusus sih kita nggak ada. Bahkan ini bukan hanya satu. Mungkin kalau misalkan sahabat-sahabat di Limbat Indonesia pengen tahu yang lebih banyak lagi tongkatnya, bisa komen di bawah aja.
Nanti kita bakal review semuanya, tongkat-tongkat Mas Limbat yang kita dapat di Master Mata Hantu sama di Ghost Master, kita bakal review semuanya. Kalau mau ya, kalau mau komen aja, kalau nggak mau ya udah nggak usah komen gitu. Nah, kalau untuk ritual nggak ada, alhamdulillah. Ritualnya hanya sholat duitnya ada, itu udah ritual paling benar itu. Kalau pertanyaannya aman dipegang Dika atau Mas Limbat, saya langsung jawab aja sih Om, saya nggak mau juga sih Om. Sebenarnya. Iya. Berarti khusus buat Master Limbat. Itu hanya khusus orang-orang yang apa sih ya? Orang-orang sakti saya bilang. Saya masih manusia normal, saya masih pengen daging sama tempe tahu. Gak paku ya? Iya, Bapak kan paku, kayak coklat kan? Paku kayak coklat, linggis kayak, aduh, udah orang-orang yang di atas normanya orang. Jadi saya nggak mau juga. Kita tidak boleh menuhankan atau menduakan Allah. Ini hanya benda, semuanya milik Allah semua. Dan bahkan ini, aduh, kalau diceritakan satu base campnya Mas Limbat ini 1 tahun pun nggak bakal habis ini ceritanya. Karena dari kejadian Bapak sampai dari kecil, saya dari kecil pun semuanya sudah ada kejadian. Kita bahkan ada tempat juga, ibaratnya kayak museum kita, museum pendapatannya Mas Limbat, mendapatkan mustika lah, pusaka lah, ini semua. Tadi kan mau bahas kerisnya Dika Om. Kenapa Dika tidak Sebentar boleh Om, itu? sebetulnya gini, nggak apa-apa kita bahas Om, cuman keris itu masih panas-panasnya, belum bisa dikajinakin Om. Takutnya barangkali saya keluarin lagi, yang ada masuk Bapak lagi Om, nanti saya itu kan pengen sakti Om. Saya janji Om, saya bakal review di Jimat Indonesia. Ya Pak ya. Tapi kalau sudah jinak dalam arti itu sudah bisa dipegang gini. Soalnya keris itu selama Dika megang tuh pasti lagi Dika emosi Om. Itu emosi semua orang, bahkan Proteng dia yang di Master Matu dia nggak kuat. Kalau Bapak sih udah adem lah, udah santai. Nanti bisa saya ceritakan semuanya. Itu dari awal sampai A sampai Z saya bisa cerita semuanya. Karena memang itu sangat-sangat seru sekali ya. Alhamdulillah beberapa dukun dan keris itu tumbang semuanya, alhamdulillah. Tapi yang saya inginkan ini bukan keris itu sebetulnya. Ini nggak boleh dikasih walaupun nama anak. Om, saya maaf nih bukan promo ya. Kontennya Ghost Master yang pertama, saya sampai ribut sama bapak saya gara-gara ini satu. Mungkin saya mobil kasih, rumah kasih, semuanya kasih yang di dunia. Tapi hanya cuma tongkat nih, cuma selonjor hitam. Bahkan sampai saya ribut dengan orang tua saya ini gara-gara ini. Nggak boleh. Bapak nggak usah cerita, saya udah tahu Pak. Soalnya ini yang bisa membuat Master Limbat terkenal satu Indonesia ini. Si pegangan Bapak tuh ini dari dulu sudah menyatu dengan hidupnya Bapak ini. Bahkan digantikan apapun beliau nggak mau. Dia sudah sangat berarti bagi, bukan bagi berapa ya, bagi keluarga saya juga, Bapak, Mama, Gina, kisah semuanya. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat Limbat Indonesia. Tetap sholat, zikir, sholawat, karena yang saya diajarkan oleh bapak saya Master Limbat hanya itu ya, untuk bekal kita hidup dan mati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup dan mati kita hanya untuk kata-kata itu. Oke, salam dan doa untuk kalian semua sahabat-sahabat Limbat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.